Tiap tahun, Kota Palu terus bertumbuh. Pemukiman akan terus bertambah. Keperluan air bersih dan siap minum menjadi satu kebutuhan pokok tiap rumah. Kepala Bidang Sumber Daya Air pun akui itu masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Tantangan yang dihadapi pun bertambah kompleks ketika menghadapi perubahan iklim. Menurut Koordinator Layanan Klimatologi Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindo Bariri, Asep Hendra, perubahan iklim secara global kini mulai berdampak di wilayah Sulawesi Tengah dan juga Kota Palu secara khusus. Cuaca ekstrim sering terjadi. Terkadang dalam beberapa bulan terjadi kemarau dan sebaliknya, curah hujan tinggi juga terjadi dalam waktu yang lama. Dampaknya ketika kemarau, debit air permukaan akan menjadi berkurang. Sementara ketika hujan, air permukaan akan menjadi keruh. Kami pantau dari 30 tahun yang lalu sampai sekarang bahwa kenaikannya itu memang ada kenaikan, tapi hanya sedikit, Pak. Itu hanya sedikit. Jadi kami simpulkan kalau memang secara lokal ada kenaikan, tapi itu masih wajar, Pak, masih wajar. Dan kalau lihat dari global memang ada ini, Pak, ya, ada kenaikannya, memang ada agak lumayan, ada tinggian lah, sekitar 1 sampai 2 derajat, Pak. Itu tapi dampak ke Sulawesi Tengahnya itu belum begitu signifikan terdampak, Pak. Sebenarnya dari tahun ke tahun ini kan debit air itu berkurang. Karena saya di PDM ini tahun 2004 saya sudah waktu tela itu. Kemarin tahun 2005 kami diserahkan waktu tela itu. Saya sampai ke sumber air itu masih air itu di atas kampung sedikit masih besar. Tapi sekarang kita ke sana di atas sudah kering. Nanti dekat-dekat intake baru ada. Ini ada yang menarik untuk khususnya air permukaan, karena bicara dengan perubahan iklim ini yang paling terdampak itu air permukaan, khususnya air permukaan yang sungai ini dampak sekali. Pasca gempa kemarin, bencana gempa bulan September 2018 itu, khususnya sumber air dari wilayah Wemanje, Porame, itu tingkat turbidity-nya, tingkat kekurangannya itu sangat tinggi. Ini disebabkan di hulu pasca gempa itu ada daerah gunung yang mungkin longsor, sehingga pada saat musim hujan itu yang longsoran itu terbawa ke sungai, sehingga tingkat turbidity-nya itu, tingkat kekurangan air itu sangat tinggi sekali, sehingga susah untuk diolah. Di instalasi pengolahan air minum itu susah untuk diolah. Dan kita ketahui bersama juga pasca gempa sekarang itu, pasca gempa kemarin itu tingkat curah hujan di Kota Palu itu sangat tinggi sekali. Sampai sekarang itu mungkin ada daerah lain di Jawa untuk musim kemarau, kita masih musim hujan. Kan musim hujan terus, sudah berapa tahun ini tingkat curah hujannya tinggi sekali. Jadi itu pengaruh sekali dengan dengan suplai bersih ke pelanggan PDM Donggala, khususnya ada di Kota Palu. Dari pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, tiap tahun ada terjadi perubahan curah hujan dan suhu. Suhu tertinggi pernah terjadi sampai 34,1 derajat Celcius. Sementara curah hujan pernah sampai 304 mm pada bulan September tahun 2020.